Tahu-tahu orang lagi hutang. Astagfirullah, ini azab ini kata. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin. Mari Pak, yang kompak, yang semangat Pak. Salatullah salamullah. Yang semangat lagi Pak. Ala Taha. Dulu pernah ngisi di sini. Ya. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli salatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin ala Yasin ala Yasin sampai subuh besok Pak ya, ala Yasin ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Saya bahagia sekali hari ini ketemu dengan bapak-bapak yang luar biasa ya. Tadi pagi saya ceramah depan ibu-ibu. Ya, saya merasa saya ganteng sendiri Pak, karena nggak ada saingan. Tapi sekarang banyak yang ganteng-ganteng hadir, Masya Allah. Pak, Bu, kalau kita berbicara tentang umrah, umrah ini salah satu ibadah yang sangat-sangat disyariatkan dalam Islam. Kalau kita lihat Bapak Ibu, menurut para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, para ulama mengatakan hukum kita umroh Pak, jangan kaget Pak ya, itu hukumnya wajib bagi yang mampu menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafi. Sebagian yang lain Pak, seperti ulama Malikiyah, mengatakan bahwasanya umroh ini hukumnya sunnah. Tapi ingat, nggak berhenti sampai di situ Pak. Sunnahnya tapi sunnah muakkadah. Apa tuh sunnah muakkadah Pak? Sunnah tapi sunnahnya sangat-sangat ditekankan. Sunnahnya sudah sangat mendekati yang namanya wajib. Artinya apa Pak? Ini ibadah luar biasa Pak. Apa dasar para ulama mengatakan bahwa umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Pak, Bu, dalam ayat ini menggunakan kalimat wa atimmu. Kalau kita belajar dalam ilmu usul wa atimmu ini menggunakan namanya fi'lul amr. Kalau belajar bahasa Arab Pak, ada namanya fi'lul amr.
kata kerja yang menunjukkan perintah. Wa atimu, sempurnakan, lakukanlah. Ada perintah di sini. Nah, kalau kita kembali dalam ilmu usul, al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Asal satu perintah itu menunjukkan satu kewajiban. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib, ini dasarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita punya kemampuan, mampu kita untuk berumroh, tapi kita tidak umroh, mohon maaf Bapak Ibu, berarti kita sudah melakukan dosa kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan wajib. Makanya subhanallah Pak, umroh ini ibadah yang sangat mulia. Kita lihat betapa mulianya, agungnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi SAW, umroh yang satu dengan umroh yang lain itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus dosa. Allahu Akbar. Pak, kita ini banyak dosa nggak Pak? Hah? Banyak nggak Pak? Banyak dosa kita nih Pak. Ya Pak. Dosa sama orang tua, dosa sama mertua, dosa apalagi sama istri Pak. Banyak dosa kita Pak. Biasa itu kita paling banyak dosa tuh sama orang yang paling dekat dengan kita, apalagi istri Pak, mohon maaf. Kadang ada sebagian suami, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kadang kalau sama orang lain, Masya Allah, baiknya luar biasa Pak. Tapi kadang-kadang kalau sama pasangan sendiri, ya Allah, ngomongnya kasar. Ya Pak. Padahal Pak, orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan baik, kata Rasul, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian siapa? Orang yang paling baik dengan pasangannya Pak. Allahu Akbar. Orang yang paling baik dengan istrinya Pak. Ini hadis Pak, jangan kita salah pahami. Bukan berarti kita nggak boleh baik sama orang lain Pak. Tidak. Kalau sama orang lain saja Pak, kita harus baik, maka harusnya Pak, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang harus kita sikapi dengan baik adalah siapa? Itulah keluarga kita, itulah istri kita, itulah pasangan kita Pak. Ini hadis Pak, subhanallah, menjadi barometer, menjelaskan kepada kita ukuran baiknya suami Pak. Barometer ukuran baiknya suami itu bukan dilihat ketika dia dalam majelis taklim seperti ini Pak, bukan. Ketika dia baik dengan bosnya, bukan. Tapi ukuran baiknya seorang suami adalah apa? Ketika dia baik dengan istrinya Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Pertanyaan saya Pak, kenapa ukuran baiknya suami itu dilihat sejauh mana baiknya sama istrinya Pak? Kenapa Pak? Kenapa dalam hadis ini Nabi mengatakan ukuran baiknya suami itu baiknya dengan istrinya? Kenapa Pak? Halo. Sepertinya dah mulai redup. Pak, kenapa Pak? Karena istri, pasangan kita, itulah orang yang paling tahu tentang diri kita Pak. Betul apa betul Pak? Betul apa betul? Iya Pak. Kalau mau tahu kita suami suka kentut di rumah, tanya sama siapa Pak? Tanya sama istri Pak. Sebaliknya, kalau mau tahu istri kalau tidur suka ngorok, tanya sama suami. Makanya mohon maaf Pak,
Kita kalau dengan pasangan kita itu nggak bisa acting, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Bapak kalau melihat sinetron, Masya Allah, tuh orang luar biasa baiknya. Belum tentu, Pak. Kenapa? Itu acting. Itu sandiwara. Itu lakonan. Mau lihat dia baik atau tidak baik, lihat bagaimana perlakuannya dengan pasangannya, dengan istrinya. Kalau dia baik dengan pasangan istrinya, baru kita katakan, nih jempol, Pak, orang baik. Karena Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan pasangannya. Pak, Bu, kadang-kadang kita sedih. Kita ini kebalik kalau sama orang lain, ya Allah. Lihat ada istri tetangga lagi nyapu, Masya Allah, rajin betul ibu. Istri tetangga, istri ini kalau saya ceramah gini, ibu-ibu paling suka, Pak. Paling suka. Ini kenapa? Ini banyak bapak-bapak, maka nasihat ini sedikit banyak harus kena ke bapak-bapak. Tiba istri tetangga, Masya Allah, bukan main puji, ibu rajin betul, Masya Allah, beruntung suami ibu dapat istri kayak ibu. Tapi tiba giliran istrinya sendiri, Pak, kawan tuh ngepel, nyuci baju, masakin, bersihin rumah, sedikit pun gak ada pujian, Pak. Malah marah-marah, cepat, yang bersih. Ya Allah. Pak, ingat kata Nabi, ukuran baiknya seseorang sejauh mana dia baik dengan pasangannya. Jangan kita ngaku baik kalau kita dengan pasangan kita nggak baik, Pak. Ukuran baiknya seseorang dalam Islam, lihat bagaimana baiknya dengan pasangannya. Kita lihat Nabi, Pak, Masya Allah. Nabi orang yang paling baik dengan pasangannya. Manggil istrinya saja, Pak, nggak pakai nama, Pak. Ya Humairah, Masya Allah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merah jambuan asih. Pak, saya mau tanya sama Bapak, ada tak manggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, Pak? Boleh. Dia kurang paham pula. Pak, ada tak, Pak? Manggil istri dengan panggilan kasih sayang. Misal yang, Masya Allah. Kata istrinya, emang kau pikir kepalaku peyang? Kadang istrinya penyakit juga, Pak. Kita dah semangat nak romantis, Pak, dipatahin dia, Pak. Kita dah panggil cantik-cantik, indah-indah, kaulah buah hatiku, kaulah pujaan hatiku. Malah dia bilang, abang dah kesampo. Astagfirullahaladzim. Nabi, Pak, Masya Allah, dengan pasangannya luar biasa, Pak. Begitu baiknya. Makanya, Pak, ini jadi pelajaran buat kita, Pak. Kita lihat bagaimana Nabi SAW manggilnya, ya Pak, dengan manggil kasih sayang, Pak. Kita mungkin manggil dengan panggilan kasih sayang itu ada, Pak. Kapan, Pak? Lagi pengantin baru terus. Ya, Pak. Kalau pengantin lama, Pak? Nah, ini ada cerita, Pak. Ada pengantin baru nikah, disuruh nyumbang lagu, Pak. Lagunya, Pak, indah, Pak, romantis, Pak, Masya Allah. Macam mana lagunya, Pak? Yang manis siapa yang punya, Masya Allah. Dijawab pasangannya apa, Pak? Yang punya, yang bertanya. Nenek-nenek langsung nyeletuk, Pak. Iyalah, baru pengantin baru. Tunggu nanti 2-3 tahun dah punya anak 3 orang, berubah penyanyinya. Betul, Pak. 3 tahun, Pak, nikah, Pak. Tetangga sebelah nikah, Pak. Nyumbang lagu, Pak. Berubah, Pak, Masya Allah.
Yang tadinya yang manis siapa yang punya Pak? Sekarang beda Pak. Apa lagunya Pak? Kejam. Kejam Pak. Makanya Pak, ini satu pesan bagi kita apa Pak? Untuk bersikap baik dengan pasangan kita Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ada sedikit nasihat ini yang pengen kita sampaikan, yang kita kutip dari nasihat-nasihat para ulama kita. Ini kita khususkan pertama sekali buat yang insya Allah akan berangkat umroh Pak, buat Ustadz Mukhlisin dan keluarga. Nasihat pertama adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa? Doa untuk dimudahkan segala urusan kita. Doa minta nanti kita diberikan bimbingan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, sampainya kita nanti di tanah suci benar-benar kita isi dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan doa Pak. Ya, ini subhanallah, saya cukup bangga ngasih apresiasi kepada Ustadz Mukhlisin. Ini acara berapa kali katanya Pak, Masya Allah. Beliau cerita ke saya, lagi ngobrol Pak, bukan cerita, saya nanya. Ya, jadi bukan di sini tadi, kemudian katanya acara di tempat kerja ini, subhanallah. Artinya apa Pak? Artinya beliau itu benar-benar tidak meremehkan sebuah doa Pak. Kita tidak tahu nih Pak, sekian banyak yang hadir, ada satu saja yang lisannya bersih, hatinya dia tadahkan tangannya kepada Allah, ternyata itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu Pak. Maka jangan kita remehkan sebuah doa Pak. Ini mohon maaf, kisah nyata nih Pak. Ini saya pribadi Pak, saya punya kawan. Jadi saya pernah ngeliat kawan saya ini nikah, ya statusnya lah Pak, kawan dekat Pak, teman dekat. Cuma saya di Tanjung Pinang, nih teman di daerah lain. Saya bilang, kok nggak ngundang? Saya bilang, apa katanya Pak? Ah, ngundang juga tak datang katanya. Pak, Bu, ini bukan masalah datang tak datang Pak. Paling tidak seorang sahabat itu mendoakan, betul apa betul Pak? Iya Pak, jangan kita remehkan Pak. Kita nggak tahu, bisa jadi lisan kawannya tadi mendoakannya itu yang mendapatkan keberkahan. Makanya kan kita Pak, kalau orang nikah tuh ada doa khusus Pak. Gimana doanya Pak? Pak, ini bapak-bapak dah pengantin lama dah lupa. Gimana Pak? Nah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berkahi mereka, berkahi pernikahan mereka, dan kumpulkan mereka dalam kebaikan. Masya Allah Pak, doa minta keberkahan Pak. Terus saya bilang kayak gitu Pak, setelah saya chat besok Pak, tapi ini bukan karena doa saya Pak ya, qadarullah, Allah berkehendak Pak. Ini teman lagi pergi sama suaminya, pagi pengantin baru Pak. Dia cerita, pengantin baru lagi bawa motor, qadarullah Pak, tabrakan Pak. Suaminya yang di depan, mohon maaf, kakinya patah, akhirnya apa Pak? Gak bisa jalan, lumpuh. Dia cuma luka-luka sedikit. Setelah itu Pak, dia nelpon saya, nangis-nangis Pak. Mohon maaf Hasan, kata, ini mungkin salah saya, dosa saya, kata. Kenapa? Saya bilang, itu tadi dia ceritakan, bisa jadi benar apa yang kamu bilang. Mohon maaf, saya bilang, bukan saya mendoakan untuk kejelekan, tidak. Saya hanya mengingatkan, jangan remehkan sebuah doa Pak. Kenapa? Kita tidak tahu Pak dari lisan mana yang mungkin hatinya bersih. Ketika
dia berdoa lillah karena Allah, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kita pengen kena petaka Pak, terhindar karena doa saudara kita. Makanya hari ini Pak, kita sama-sama mari kita ikhlaskan, kita doa buat saudara kita, saudari kita, Bapak Mukhlis, Ustadz Mukhlis beserta keluarga, istri dan orang tua. Kita doakan semoga Allah perlancar perjalanan umrohnya Pak. Amin. Dijauhkan dari hambatan, rintangan, musibah Pak. Semoga selamat pergi dan kembali dengan selamat, dan pulang membawa umroh yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertama Pak, banyakin doa. Ini doa pertama kita harapkan kepada Ustadz Mukhlis beserta keluarga. Ya, apa itu Pak? Doa minta kemudahan. Allahumma la sahla. Saya sering berdoa ini Pak. Ini betul-betul saya amalkan. Karena doa ini bukan dibuat oleh para ulama, tapi doa ini warid langsung dari lisan Rasul, termaktub dalam hadis Nabi SAW yang sangat bagus untuk kita amalkan untuk kemudahan hidup kita Pak. Apa saja kemudahan dalam urusan kita, baca nih doa, amalkan nih doa Pak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sejatinya tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang jadikan mudah. Mudahkan urusan kami ya Rabb, dan Engkau menjadikan kesulitan itu jadi mudah jika Engkau kehendaki kemudahan. Kalau Allah berkehendak memudah segala urusan kita Pak, biarpun sebanyak apapun rintangannya Pak, kalau Allah sudah berkehendak mudah, semuanya akan mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kita Pak, bagi kita ya saudara-saudaranya yang mengantar saudara kita nanti untuk berangkat umroh, kita semua di kampung ya, sama-sama kita doa Pak. Apa doanya Pak? Allahumma ij'al umratahum umratan maqbulatan atau umratan mabruratan. Ini juga perlu dibahas juga nih Pak ya, sedikit. Kalau bilang umroh, jangan bilang umroh makbul Pak atau umroh mabrur, salah penempatannya Pak. Tarkib kaidah bahasa Arabnya tak tepat Pak. Kalau haji baru mabrur, haji baru makbul. Tapi kalau umroh, umroh makbulah, umroh mabrurah. Kenapa Pak? Ini kaidah Pak kalau dalam bahasa Arab. Ini sedikit Pak ya. Kalau misalnya sifat mausuf, sifat dengan yang disifati, ini dalam bahasa Arab harus sama. Kalau dia pakai mu'annas yang perempuan, maka nanti yang disifati juga pakai perempuan Pak. Kalau mabru umroh, umroh kan ada tak marbutoh. Tak marbutoh ujungnya itu tanda perempuan. Maka yang disifati juga harus perempuan, harus pakai tak marbutoh. Kalau mabrur jadi mabruroh, kalau makbul jadi makbulah. Sama nih Pak. Ini sebentar lagi kalau Bapak mau lihat nanti kita kalau mau Ramadan. Ini saya sering dengar ini. Ini mudah-mudahan jadi perbaikan Pak. Al-Khalifatul Awal, nggak ada Al-Khalifatul Awal Pak. Tarkibnya nggak tepat Pak. Al-Khalifatul Tsani tak tepat Pak. Gimana yang tepatnya Pak? Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Tsaniyah, Al-Khalifatul Tsalisah. Ya Pak. Ya Pak. 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 Ya Pak ya, nanti kita perbaiki Pak. Nah maka kita doa, ya Allah jadikan umroh ya Ustadz Muhsin dan keluarganya menjadi umroh yang makbulah, yang diterima
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya singkat aja Pak. Ini yang pertama, doa. Baik itu doa. Ada lagi namanya kulkas. Apa kulkas Pak? Kuliah nggak tuntas. Kalau kulkas Pak, saya pulang duluan, gantiin Ustaz Abror yang ceramah. Tapi sedikit lagi Pak ya. Yang kedua, nasihat Pak untuk yang mau berangkat umroh, persiapkan ilmu. Saya tanya, umroh itu ibadah nggak Pak? Ibadah Pak. Ibadah butuh ilmu nggak Pak? Butuh. Orang melakukan satu ibadah dengan tanpa ilmu, dengan ilmu, beda nggak kualitasnya Pak? Beda Pak. Sebagaimana kita sholat kita butuh ilmu, umroh juga kita butuh ilmu apa? Ilmu bagaimana supaya umroh kita bisa sah, bagaimana umroh kita bisa umroh yang berkualitas, bagaimana umroh kita bisa menjadi umroh yang mabrurah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, pausakan ibadah. Kita nak bikin kue Pak. Lapar pula dengan kue. Kita nak bikin kue Pak. Bikin kue itu butuh ilmu nggak Pak? Butuh Pak. Bapak nak bikin kue bakwan, katakanlah kue gampang-gampang aja Pak kalau kita laki-laki. Kue bakwan Pak. Kira-kira Pak, kalau Bapak tak punya ilmu bikin kue bakwan, takaran sembarangan, air sembarangan, ya, kemudian apa, tepungnya sembarangan, jadi tak kue bakwannya Pak? Jadi tak Pak? Hah? Jadi tak Pak? Jadi Pak. Tapi bukan kue bakwan, kue bantut namanya Pak. Iya Pak. Itu urusan kue Pak. Apalagi urusan ibadah. Makanya kata para ulama, al-amil bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang puasa, orang yang umroh, tanpa dibarengi dengan ilmu, kasairi bila dalilin, seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan tanpa penunjuk arah Pak. Nih kampung kita nih Pak, katakanlah listrik semua mati Pak. Kita di sini nih misalnya, lampu mati semua, listrik di sekitarnya mati. Bapak tak punya senter, tak ada sinaran sedikit pun kita di sini Pak, tak nampak Pak. Apa yang terjadi Pak? Hah? Apa yang terjadi Pak? Gelap Pak, tak nampak langsung Pak. Apalagi yang kulitnya hitam Pak, ya Allah Pak, tak nampak Pak. Giginya aja yang putih Pak. Ya Pak, meraba-raba, teraba tembok, teraba tiang. Itulah ibadah Pak. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu Pak, ngambang kita Pak. Saya tak akan jelaskan mungkin secara detail Pak ya, bagaimana. Pastinya sudah ada bimbingan ya orang umroh. Hanya sekedar saya mengingatkan, kita umroh butuh ilmu Pak. Salah satu Pak, sederhana aja, jangan kita remehkan. Masang ihram tuh Pak, kain ihram itu butuh ilmu Pak. Ya Pak, ada cerita Pak, orang haji ngeremehin Pak, masang ihram, masang kain ihram Pak. Dianggap dia sepele, katanya gampang tuh, macam ngikat kain sarung. Sekali Pak, pas nak naik bus Pak, teinjak kain sarungnya Pak. Pak, kebayang Pak? Melorot semuanya Pak. Lepas Pak. Kain ihram Pak, lepas Pak. Kan tahu Bapak sendiri, orang kalau ihram itu kan tak pakai apa-apa Pak. Teinjak Pak, terlepas Pak. Orang semua tutup muka Pak. Kenapa Pak? Rupanya kaki-kaki. Astagfirullah. Kalau masih muda masih mendingan kaki-kaki Pak. Ya Allah, ini kayak gini Pak, jangan remehkan, butuh ilmu. Nanti sampai di Mekah, di Madinah Pak, itu ada keutamaan yang besar Pak. Beda Pak, kita sholat di Masjid Nabi, di Masjidil Haram,
di masjid Nabi dengan kita di masjid biasa tuh beda Pak kualitasnya Pak. Kalau kita sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya Pak? Pak, biasa kalau masalah duit cepat gitu Pak. Kita ngitung masalah pahala ini lambat sedikit. 10.000. Berapa Pak? 10.000. Wih, Masya Allah Pak. Berapa? Berapa? Hah? 10.000. Katanya sama Google Pak. 100.000 kali lipat Pak. 100.000. Jadi kalau Bapak sholat di Masjidil Haram di Mekah Pak, itu seperti Bapak sholat di Masjid apa namanya? An-Nur. Masjid An-Nur 1000 kali. 1000 kali Bapak sholat di Masjid An-Nur itu baru sebanding sekali Pak sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Maka pesan saya ini butuh ilmu Pak, butuh tahu kita. Pesan saya sama Ustaz Nur Mukhlisin dan keluarga, manfaatkan. Tak semua orang bisa pergi ke sana, betul apa betul Pak? Manfaatkan sebaik-baiknya, ngegas ibadahnya Pak. Terus kalau Masjid Nabawi berapa Pak? Pak, 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 oh Pak, ngantuk? Sudah? Cukup? Pak, udah lapar Pak ya? Ya memang penceramah itu harus faqih Pak. Tahu faqih Pak? Faqih itu harus paham dengan kondisi Pak. Kalau kira-kira jamaahnya dah mulai-mulai cepat-cepat lah itu kan. Itu dah tanda-tanda itu Pak. Kalau Masjid Nabawi 1000 Pak. Nah hal-hal yang seperti ini Pak, ini kita butuh ilmu. Kalau kita tak tahu ilmunya, kita anggap biasanya Pak. Saya banyak teman Pak, ada beberapa orang teman saya cerita sama saya Pak, yang pulang haji, pulang umrah. Ustaz kata, saya merasa nggak maksimal Ustaz. Pengen saya berangkat lagi Ustaz. Kenapa? Karena tadi Ustaz saya nggak paham, nggak tahu ilmunya Ustaz. Padahal di sana banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, tapi tidak saya manfaat. Kenapa? Karena ketidakpahaman saya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen saya berangkat lagi. Makanya Pak Ustaz Mukhlisin dan keluarganya persiapkan yang matang ya dari sisi keilmuan. Kalau misalnya bertanya lagi sama yang nanti membimbingnya ya, supaya apa? Bisa benar-benar memaksimalkan apa untuk kita bisa ngisi di sana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir cukup lah Pak ya. Cukup ya? Ya Pak ya? Kayaknya udah ngantuk nih. Sebenarnya masih ada yang mau saya sampaikan, tapi saya kira cukup lah Pak ya. Mudah-mudahan paling tidak nggak banyak sedikit Pak bisa masuk ke dalam hati kita. Betul Pak? Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita belum doa nih soalnya. Nanti kalau saya lanjut lagi agak panjang Pak. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan penuh kehusukan, ketentukan. Kita persembahkan doa ini buat Ustaz Mukhlisin dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrohnya umroh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doa Pak. Saya duduk aja Pak ya. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وقرباته أجمعين. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عمرتهم عمرة مقبولة. اللهم اجعل عمرتهم عمرة مقبولة. اللهم اجعل عمرتهم عمرة مبرورة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والعند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اجعل أسرتنا سكينة ومودة ورحمة، إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk yang umroh, min alamatil qabul, di antara tanda diterima atau tidaknya sebuah amalan termasuk umroh adalah apa? Min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, mau lihat kebaikan itu diterima atau tidaknya, itu dilihat setelah kita keluar dari melakukan kebaikan. Apa itu? Bertambah gak kebaikannya. Jadi setelah kita umroh, bukan dilihat ketika umrohnya. Kenapa? Kalau waktu umroh lagi musim umroh biasa, lagi musim orang semangat ibadah, mau lihat berhasil atau tidaknya, nanti lihat pulang ke rumah, sampai ke Tanjung Pinang, lihat meningkat gak amal ibadahnya. Kalau semakin meningkat, maka itu indikasi tanda berarti ibadah kita diterima di sisi Allah. Harapan kita mudah-mudahan Ustaz Mukhlisin dan keluarga amal ibadahnya setelah nanti pulang ke Tanjung Pinang, amal ibadahnya makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda berarti umrohnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis supaya majlis kita mendapatkan keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.